Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cini Patikasari. Saya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 200190005. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tindakan inhalasi nebulizer. Inhalasi nebulizer adalah salah satu cara inhalasi dengan menggunakan alat yang dapat mengubah obat dalam bentuk cair itu menjadi uap sehingga bisa dihirup oleh pasien. Nah, inhalasi nebulizer ini biasanya diberikan pada pasien-pasien asma dan juga pada pasien-pasien yang mengalami peradangan saluran napas atas. Tujuan dari inhalasi nebulizer ini yaitu untuk mengobati peradangan saluran napas bagian atas, untuk membersihkan jalan napas dari sekret, dan untuk melegakan pernapasan atau menghilangkan sesak napas. Indikasi dari pemberian inhalasi nebulizer ini yaitu pada pasien dengan sesak napas dan batuk, pada pasien asma bronkial, pada pasien bronkopneumonia, dan juga pada pasien peradangan saluran napas bagian atas. Kontraindikasi dari pemberian inhalasi nebulizer ini yaitu diantaranya pada pasien hipertensi. Sini ada alat-alat untuk melakukan pemberian inhalasi nebulizer. Yang pertama ada nebulizer kit. Yang kedua yaitu ada selang motis yang telah dihubungkan. Yang ketiga yaitu ada bengkok. Kemudian ada obat pentolin. Obat inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam motis dan akan berubah menjadi uap yang akan dihirup oleh pasien. Kemudian ada tisu, kemudian ada handscone, dan kemudian ada perlak pengalas untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan klien. Assalamualaikum Adek. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Adek Sila? Benar. Boleh disebutkan Dek tanggal lahirnya berapa? Tanggal 2 bulan 2 2009. Ya benar ya Dek, ini dengan Adek Sila. Kenalkan, saya perawat Cindy yang bertugas hari ini dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan tindakan inhalasi nebulizer ya Dek. Tindakan inhalasi nebulizer ini bertujuan untuk melancarkan pernapasan dan juga melegakan pernapasan Adek agar bisa bernapas dengan mudah. Nah, jadi Dek, tindakan inhalasi nebulizer ini menggunakan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Adek bersedia? Iya. Ya, jika Adek bersedia, menonton bersamanya ya Dek. Iya. Maaf Adek, sebelumnya saya izin menutup tiranya dulu ya. Iya. Dek, saya izin atur posisinya dulu ya. Maaf ya Dek. Nah, pada pemberian inhalasi nebulizer ini biasanya menggunakan posisi semi fowler. Dek, saya izin cuci tangan dulu ya. Kemudian memasang handscone. Mati dulu. Nah, setelah handscone terpasang, selanjutnya kita mendekatkan alat. Adek kumur-kumur dulu ya. Nah Dek, kita mulai terapi inhalasinya ya. Nah, saat kita melakukan terapi inhalasi ini, Adek bernapas melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut ya, seperti biasanya. Nah, Adek jangan tegang dan jangan takut karena tindakan inhalasi ini tidak sakit kok rasanya tidak sakit. Nah, sebelum kita memulai pemberian inhalasinya, kita melakukan teknik nafas dalam dulu ya Dek. Pertama, Adek tarik nafas melalui hidung, kemudian mengeluarkan melalui mulut. Ya, ulangi sekali lagi ya Dek. Pertama, narik nafas dari hidung, kemudian keluarkan melalui mulut. Nah, kemudian menyiapkan alat. Ini ada nebulizer kitnya. Kemudian kita hubungkan ke tegangan. Nah, selanjutnya kita siapkan motisnya. Nah, kemudian
Jadi motis inilah yang akan kita pasangkan ke pasiennya. Nah, ada obat pentolinnya. Nah, obat pentolin inilah nanti akan dimasukkan ke dalam motisnya dan akan berubah menjadi asap atau uap yang akan dihirup oleh pasien. Dan untuk perhatian, selang atau motis ini tidak bisa digunakan lagi kepada pasien lain karena setiap pasien itu mendapatkan selang yang baru atau selang yang belum digunakan. Selanjutnya, kita buka motisnya. Kemudian kita masukkan obat pentolinnya. Nah, selangnya ini disesuaikan dengan ukuran ya. Pada orang dewasa itu selangnya berbeda dan pada anak-anak juga selangnya berbeda. Nah, kita masukkan obat pentolinnya itu sampai habis ke dalam motis ini. Kemudian kita tutup motisnya. Nah, setelah itu kita sambungkan ke nebulizer kitnya. Kemudian kita coba dulu menghidupkan nebulizer kitnya. Setelah nebulizernya hidup, akan keluar asap seperti ini. Nah, asap inilah yang akan dihirup oleh pasien. Selanjutnya kita memasangkan perlak kepada pasien. Maaf ya dek, kita pasang perlaknya dulu untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan adek. Dan jangan lupa kita melakukan komunikasi terapeutik. Setelah ini kita pasang ya. Untuk terapi inhalasinya bisa kita mulai. Mohon maaf ya dek. Nah, ini sudah terpasang ya. Dan ketika sudah saya hidupkan, nanti adek bernapas aja seperti biasa ya. Bernapas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut sampai obatnya habis. Nanti saya beritahu seandainya obatnya sudah habis. Adek santai aja ya. Kemudian hidupkan mesin nebulizernya. Akan berproses selama 10-15 menit sampai keluar asapnya ya. Nah, sudah keluar asapnya ya. Jadi, inilah bentuk dari cairan pentolin yang telah menjadi uap yang akan dihirup oleh pasien. Nah, jadi terapi inhalasi nebulizer ini akan berproses selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, bisa kita lihat ini keluar asapnya ya. Jadi, inilah bentuk dari cairan pentolin yang telah menjadi uap sehingga bisa dihirup oleh pasien. Nah, jadi kalau sudah sampai 10-15 menit atau obat inhalasinya sudah habis, itu berarti tindakan pemberian inhalasi nebulizernya sudah selesai. Kemudian matikan alatnya. Adek, ini terapi inhalasinya sudah selesai ya. Karena obatnya sudah habis. Jadi, saya izin ya untuk melepaskan alatnya. Mohon maaf ya, Dek. Kemudian kita rapikan alatnya. Kemudian kita lepaskan alatnya dari sambungan nebulizer tadi. Kemudian kita selanjutnya kita lepaskan dari tegangan. Maaf ya, Dek. Saya lap dulu. Kemudian kita lap jika ada bekas-bekas obat inhalasi tadi. Maaf ya, Dek, saya rap. Kemudian kita rapikan pasien. Maaf ya, Dek. Saya ambil perlaknya dulu. Kemudian lepas handscoon-nya.
kemudian cuci tangan. Dek, ini sudah selesai ya pemberian terapi inhalasinya. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya. Bagaimana perasaan adek? Apakah sudah enakan? Iya. Nah, gimana dek? Napasnya udah lebih enak, udah lebih nyaman? Iya. Ya, alhamdulillah ya dek. Pemberian inhalasinya sudah cukup. Saya permisi ya dek. Kalau adek butuh apa-apa, adek bisa hubungi saya di nurse station. Terima kasih ya dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap dokumentasi, di mana tahap dokumentasi ini kita mencatat nama pasien, tanggal lahir pasien, kondisi pasien seperti apa, tindakan apa yang telah kita berikan kepada pasien, kemudian respon pasien seperti apa, dan juga paraf atas nama kita. Mungkin itu saja video praktikum ujian keperawatan medikal bedah 1 dengan pemberian inhalasi nebulizer. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau dalam tindakan, saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.